video kali ini saya akan challenge mahasiswa Prodi Keperawatan Masologi untuk membantu saya dalam memecahkan sebuah kasus mengenai hipertrofi prostat. Yuk kita cari mahasiswanya. Permisi kakak. Iya, iya kakak. Kakak sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Melati kak. Kakak Melati. Kakak Melati bisa bantu saya tidak untuk memecahkan sebuah kasus tentang hipertrofi prostat? Boleh ya kak. Kakak sebelumnya kakak tahu gak sih apa itu hipertrofi prostat? Jadi hipertrofi prostat itu adalah pembesaran kelenjar prostat secara jinak yang mengakibatkan gangguan berkemih pada pria usia lanjut. Lalu kira-kira tanda dan gejala apa sih yang untuk kasus ini? Nah, jadi yang pertama, tanda dan gejala yang pertama itu aliran urin melemah atau berkurang. Yang kedua, sulit berkemih. Kemudian berkemih tersendat-sendat. Setelah itu dorongan untuk berkemih. Kemudian retensi urin. Nah, retensi urin itu ketidakmampuan untuk berkemih. Setelah itu sering buang air kecil, kemudian hematuria yaitu darah dalam urin, batu kandung kemih, kemudian nyeri saat berkemih. Setelah itu ada dorongan untuk berkemih, kemudian juga ada infeksi saluran kemih. Oh begitu ya, jadi tanda-tanda yang kakak sebutkan tadi itu merupakan gejala-gejala yang mungkin muncul pada pasien-pasien dengan hipertrofi prostat ya kak. Ya baik kak, jadi saya punya kasus nih kak. Jadi saya akan bacakan kasusnya dulu ya kak. Nah kasusnya itu seorang pasien Tuan D datang usia 68 tahun, datang dengan keluhan sering buang air kecil pada malam hari kak, dan aliran urinnya lemah. Riwayat kesehatannya tidak ada riwayat batuk atau infeksi. Nah pemeriksaan tanda obstruksi urin kadang-kadang setelah dilakukan pemeriksaan tanda obstruksi urin didapatkan tanda obstruksi urin dan kandung kemihnya terabah. Nah, untuk diagnosa medisnya yaitu diagnosa PBH atau benign prostate hyperplasia. Nah, masalah keperawatan potensialnya itu gangguan eliminasi urin dan risiko retensi urin. Nah, jadi dari kasus yang saya sampaikan, kira-kira data apa sih yang diperlukan untuk dilengkapi dari kasus ini sesuai dengan teori yang ada? Jadi menurut saya nih data yang bisa ditambahkan nih, yang pertama yaitu sering buang air kecil, kemudian buang air kecil tersendat-sendat, setelah itu sulit buang air kecil, kemudian ada retensi urin, yaitu retensi urin itu ketidakmampuan untuk buang air kecil, kemudian juga ada hematuria, darah dalam urin, setelah itu ada infeksi saluran kandung kemih, kemudian juga ada nyeri saat berkemih, dan juga ada batu kemih. Oh begitu ya kak. Terima kasih ya kak sudah membantu saya untuk melengkapi data ini. Terima kasih waktunya. Ya sekarang kita akan lanjut mencari orang yang membantu saya untuk mengklasifikasi data subjek dan data objeknya. Yuk kita cari. Makasih kakak. Iya kak. Nah kakak, saya ini kan sudah punya data nih dari kasus hipertrofi prostat. Oh ya maaf, sebelumnya namanya siapa kak? Nama saya Muhammad Syafiq Abidin. Ya kakak, biasanya saya panggilnya gimana kak? Namanya itu kakak Abi. Oh kakak Abi. Kak, saya ini kan punya data nih dari kasus hipertrofi prostat ini. Nah data tambahannya tadi kan ada aliran urin melemah, kencing sedat-sedat, sulit memulai buang air kecil, rasa tidak tuntas ketika buang air kecil, dorongan terdesak untuk buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, retensi urin, hematuria, tanda obstruksi urin, dan kandung kemih terabah. Kakak boleh lihat di sini. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih cara saya untuk melakukan mengklasifikasi data ini menjadi data subjek dan data objek kak? Gimana kak? Kira-kira apa sih datanya untuk data subjek dan data objek? Oh gini kakak. Nah, kalau data subjektif, yang pertamanya itu aliran urin melemah atau berkurang. Nah, yang kedua itu kencing tersedat-sedat. Yang ketiga itu sulit memulai buang air kecil.
kecil. Nah, yang keempat itu rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Yang kelima itu dorongan mendesak untuk buang air kecil. Yang keenam itu nyeri saat buang air kecil. Kalau data objektif, yang pertama itu retensi urin, hematuria. Yang ketiga itu tanda obstruksi urin. Yang keempat itu kandung kemih teraba. Jadi gitu kakak. Gitu ya, berarti data subjeknya itu jadi data subjeknya itu didapat dari mana sih Kak? Nah, data subjektif itu dari pasien, kalau objektif itu yang pemeriksaan. Berarti dari pasien saja Kak? Atau dari keluarga dari itu Ya, Kak? itu bisa dari pasien juga bisa dan dari keluarga juga bisa. Oh, berarti data subjek itu data yang disampaikan melalui keluhan yang dikatakan ya Oleh Kak, pasien. misalnya dari keluarga, dari pasien ataupun siapapun orang yang mengantar pasien ke rumah sakit tersebut. Iya, Lalu Kakak. kalau data objeknya Kak? Kalau data objektif itu hasil dari pemeriksaan atau seperti suster atau mantri. Ya, jadi intinya data subjek dari kasus ini itu yang pertama aliran urinnya melemah, yang kedua kencingnya tersendat-sendat, yang ketiga sulit memulai buang air kecil, yang keempat rasa tidak tuntas ketika buang air kecil, yang kelima dorongan mendesak untuk buang air kecil, dan yang keenam nyeri saat buang air kecil. Nah, itu data subjektif. Oh iya, itu data subjek. Selanjutnya untuk data objeknya itu berarti retensi urin, hematuria, tanda obstruksi urin, dan juga kandung kemih teraba ya Kak? Ya. Baik Kak, terima kasih sudah membantu saya untuk mengklasifikasi data ini Kak. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih waktunya. Iya. Ya, baik, selanjutnya kita akan mencari kakak juga yang dapat membantu saya untuk menegakkan diagnosa dari data-data subjek dan data-data objek ini. Ya, ayo kita cari. Kakak, permisi. Iya. Kakak, boleh bantu saya nggak kakak? Iya boleh, bantu apa? Kakak sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Nama saya Nida. Ya Kak Nida. Kakak Nida, aku punya kasus nih, kan kasus aku tuh tentang hipertrofi prostat nih. Nah, aku udah punya data-data tambahannya, terus data-data klasifikasi data subjek dan data objek yang sudah ada. Nah, tapi saya masih bingung nih bagaimana sih cara untuk menegakkan diagnosanya, diagnosa keperawatannya Kak. Jadi dari data-data ini, kira-kira kakak bisa bantu saya untuk menegakkan diagnosanya? Ya bisa, saya bisa lihat datanya. Untuk data subjektifnya ini ada aliran. Untuk data subjeknya ini ada aliran urin melemah atau berkurang, ada kencing tersedat-sedat, sulit memulai buang air kecil, rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Ini dorongan mendesak untuk buang air kecil, nyeri suatu saat buang air kecil. Untuk objektifnya itu retensi urin, hematuria, dan juga tanda obstruksi urin, kandung kemih teraba. Oh, jadi untuk data-data ini yang pas untuk bisa diambil diagnosa itu yang ada dua. Yang pertama itu gangguan eliminasi urin dan juga retensi urin. Ya, diagnosa itu ya Kak? Iya. Untuk memastikan lebih lanjut kita bisa buka di buku diagnosa ya. Boleh pinjam bukunya ya. Ya. Kita lihat pertama di gangguan eliminasi urin, di gejala dan tanda mayor. Kita lihat di subjektif ya. Untuk desakan berkemih ada, urin menetes ada, sering buang air kecil ada, noktria ada, untuk mengompol tidak ada ya. Enuresis ada. Untuk objektifnya distensi kandung kemih ada, berkemih tidak tuntas ada. Ya, untuk dari data subjektif dan objektifnya 90% masuk ya. Jadi bisa ambil gangguan eliminasi urin. Oh iya Kak. Kita masuk di diagnosa kedua ya, Ya. yaitu retensi urin.
kita lihat di gejala dan tanda mayor. Kita lihat dari subjektif ya. Untuk retensi penuh pada kandung kemih ada. Untuk objektifnya disuria atau anuria ada. Distensi kandung kemih juga ada. Nah, dari data ini 100% masuk ya. Jadi bisa ambil diagnosanya itu retensi urin. Ya, baik Kak. Jadi dari klasifikasi data subjek dan data objek yang saya punya ini tentang kasus hipertrofi prostat, itu saya bisa mengambil 2 diagnosa kan Kak, yaitu gangguan eliminasi urin dan retensi urin. Ya, itu aja ya Kak? Ya, Ya, terima kasih sudah membantu saya untuk menegakkan diagnosa ini Kak. Baik, selanjutnya kita akan mencari orang lagi untuk membantu saya dalam menegakkan luaran keperawatan dari 2 diagnosa, yaitu gangguan eliminasi urin dan juga retensi urin. Baik, ayo. Baik kakak, sebelumnya nama kakak siapa? Theo Kata Optrin. Kakak panggilnya Otrin gitu. Dia panggil Optrin aja. Oh, panggil. Kakak bisa bantu saya nggak nih untuk menetapkan luaran keperawatan dari kasus hipertrofi prostat. Nah, luaran keperawatannya tuh aku kan udah punya diagnosanya nih. Diagnosanya itu gangguan eliminasi urin dan retensi urin. Jadi kira-kira luaran keperawatan apa sih yang mungkin muncul dari kasus ini? Oh, jadi dari 2 diagnosa yang sudah ditentukan itu, kita menarik satu luaran keperawatan, yaitu eliminasi urin. Jadi gangguan eliminasi urin dan retensi urin itu memiliki satu luaran keperawatan, yaitu eliminasi urin. Apakah adik ada bawa bukunya? Ada kak ini. Coba kita lihat sama-sama. Coba buka di halaman 26. Nah, di sini ada luarannya eliminasi urin. Jadi eliminasi urin ini memiliki ekspektasi yaitu membaik. Ya. Nah, dari data yang Adi sudah miliki ini memiliki kriteria hasil. Di sini kriteria hasil pertama yaitu ada sensasi berkemi, yaitu kriteria hasil yaitu meningkat. Di sini juga ada desakan berkemi, yaitu kriteria hasil menurun, distensi kantong kemi juga menurun, berkemi tidak tuntas menurun, volume resude urin menurun, urin menetes menurun, nokturia menurun, enuresis menurun, disuria menurun, anuria menurun, dan juga kriteria hasil frekuensi BAK membaik dan karakteristik urin membaik. Ya, baik. Jadi dari 2 diagnosa yang tadi saya sebutkan itu ada gangguan eliminasi urin dan juga retensi urin, itu memiliki luaran keperawatan yang sama ya Kak? Iya, luarannya yaitu eliminasi urin punya Ya, satu luaran eliminasi urin dengan dia punya kriteria hasil itu kriteria hasilnya membaik. yang membaik. Jadi yang tidak diambil dari sini tuh mengompol ya Kak, Iya. karena dia tidak ada di dalam data-data. Iya. Selanjutnya apalagi yang tidak diambil Kak? Itu saja. Iya, itu saja, mengumpul aja yang tidak diambil. Oh iya Kak. Baik Kak, terima kasih sudah Iya. membantu saya dalam menegakkan luaran keperawatan. Nah, maaf ya sudah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Ya, permisi Kak. Iya. Oh ya, selanjutnya kita akan mencari kakak-kakak juga nih. Soalnya saya benar-benar nggak tahu cara untuk menegakkan intervensi keperawatannya apa. Yuk kita cari orang untuk membantu saya dalam menetapkan intervensi keperawatan yang sesuai dengan luaran keperawatan ini. Ya, ini sudah Kak. Kakak bisa tolong bantu saya lagi ya Kak? Ya, apa tuh untuk menegakkan intervensi apa sih yang nanti saya ambil untuk diagnosa gangguan eliminasi urin dan juga retensi urin Kak? Nah, jadi dari diagnosa itu bahasanya punya. Enggak. Jadi dari dua diagnosa tadi, gangguan eliminasi urin dan retensi urin itu kita bisa didapatkan untuk intervensinya bisa dilihat di sini.
kalau buat eliminasi urin itu intervensinya manajemen eliminasi urin. Kemudian untuk retensi urin, intervensinya bisa diambil untuk karakterisasi urin. Setelah itu sudah ya, ada lagi. Lalu bagaimana cara saya menuliskan implementasinya dan evaluasinya, Kak? Caranya kayak gini. Nah, jadi pertama itu lihat di intervensinya dulu nih. Nah, lihat di intervensi kalau misalnya manajemen eliminasi urin. Untuk manajemen eliminasi urin nanti kayak misalnya mengidentifikasi, tinggal ditambahkan untuk dimasukkan ke kolom implementasi kata kerjanya mengidentifikasi kayak gitu. Terus kemudian tulis hari dan tanggalnya, kemudian ditambahkan jamnya, kemudian setelah itu diparang. Gitu ya, Kak. Nah, makasih ya, Kak, sudah bantu saya lagi nih. Maaf merepotkan banget dan waktunya, Kak. Ya, permisi, Kak.